Terdengar. Dengar Ibu. Kenapa saya hidupin video nggak kelihatan ya? Bentar. Buka. Kameranya mati ini berarti. Hidupin kameranya gimana ya caranya, siapa yang ngerti? Halo, halo, ada yang ngerti enggak? Saya kurang mengerti. Ada yang tahu? Kok biasanya bisa, ini nggak bisa, padahal nggak saya ini loh. Kok cuma hitam gini? Mungkin dari itu, Bu, dari keyboardnya ada gambar kamera silang gitu, Bu. Dari keyboardnya? Ada gambar kamera di silang gitu nggak, Bu, di situ? Mungkin Ibu nggak sengaja ketekan gitu. Jadi kameranya walaupun udah diaktifin tetap nggak muncul di layar itu. Padahal udah di ini kan, udah Ya. di Kamera berapa ya? kameranya udah di on cam kan, Bu ya? Dari Teams-nya. Kita Caranya buka, tahu kameranya dibuka enggak gimana? Ya wis lah, nanti tak carinya dulu. Tadi bisa. atau mungkin kameranya di switch, Bu. Di yang samping gambar Ibu itu ada titik 3, terus dipencet, nanti ada switch kamera. Halo? Halo? Ya, Ibu. Dengar ya? Ya, mungkin saya nggak on kamera karena kameranya saya rusak ini. Jadi saya langsung aja. Kita mulai kuliah pada hari ini. Ya, mati. Oke ya, jadi saya lanjutkan yang kemarin. Itu yang topik 3. Apa Mas? Mas Nemal kok ketawa-ketawa kenapa?
Ya, topik yang ketiga kemarin yang saya suruh ngerjain itu apakah bisa dikalikan semua atau tidak? Ada yang enggak, Bu. Ada yang enggak, Bu. Ada yang tidak. Nah, ya ambilnya dulu ya. Ya, kemarin yang terakhir saya kira untuk yang aturan aritmatika metrik itu sudah dicoba belum kemarin? Halo. Yang sifat-sifat ya, Bu. Ya. Yang sampai Sudah, Bu. sudah. Sudah, Bu. Ya, bukti semuanya enggak? Ngerti, Bu. Ibu. Terbukti semuanya enggak dari Terbukti, Bu. 13. Terbukti, Bu. Nah, kemudian yang kemarin ini, kemudian A kali B, ukurannya dari berapa A kali B-nya? 3 kali 2, Bu. Untuk A-nya bisa enggak kemarin? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Apa enggak bisa? Karena tidak bisa mengalihkan dua matriks sama order 2 tiganya kali nggak 2 dengan 3 kali 2. Nah, artinya ukurannya tidak memenuhi apa yang disebutkan dari perkalian matriks ya. Iya. Iya. Iya, Ibu. Nah, kemudian yang ini A, B, C. Coba, siapa yang mau menjawab A, B, C-nya kemarin berapa? 3 kali 3. A, B, C-nya kemarin berapa jadinya? Hasilnya? Yang 4, 5, 9, 11, 9, 11, min 11, 17. Salah satu aja ya, bingung nanti yang jawab. Baris pertama 3, 4, 5, 9. Baris kedua 3, 4, 5, 9. 9. Baris kedua 11, min 11, 17. Baris ketiga 7, 17, 13. Betul enggak? Betul, Bu. sama Betul, Bu. Betul, Ibu. Sama, Bu. Sama ya, dengan A kali B kali C sama. Kemudian yang C kali AB bisa nggak C kali AB? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hasilnya Ya. sama dengan A. Hasilnya sama yang tadi. Hasilnya sama dengan apa yang mana? A, B, C. Yang A, B, C. A kali BC. Hasilnya sama. 3, 4, 5, 9 itu tadi. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ABC sama dengan CAB. Yang BAC Itu tidak Tidak mungkin. terdefinisi. tidak terdefinisi atau tidak bisa dikalikan karena apa? Bentuknya nggak sama, Bu. Karena ukurannya yang tidak bisa Ukurannya. dikalikan ya. Memenuhi. Yang tidak bisa AC-nya atau B kali AC. B kali AC-nya nggak bisa. Kalau AC-nya bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Nah, berarti B kali AC-nya. Oke ya, jadi Anda sudah memahami untuk perkalian matriks ya, baik kemarin dalam secara blok maupun cara yang biasa. Dan tadi ini sebetulnya contoh-contoh dari ini ya, aritmatika matriks. Sekarang kita lanjutkan untuk topik yang selanjutnya, yaitu topik 4. Saya share dulu. Oke.
Sudah apa namanya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita lanjutkan mengenai inverse dari suatu matriks. Ya, misalkan A dan B adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai ukuran sama. Bila AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka di sini B disebut inverse dari A dan sebaliknya A adalah inverse dari B. Ya, jadi kalau dia saling inverse itu berarti A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan identitas. Contoh di sini. Ini B, ini A. Kalau saya kalikan B kali A, 2 kali 2, 2 kali 2 hasilnya 2 kali 2. Berarti B kali A kan 3 kali 2, 6. 6 min 5 berarti di sini 1, yang 1 min 15 plus 15 0, 2 min 2 0, min 5 min 5 6 1. Hasilnya ini. Demikian juga A kali B. Kalau kita kalikan juga sama dengan ini. Ini artinya A dan B itu saling inverse. Kemudian jika ada B dan C keduanya inverse dari matriks A, misalnya di sini B adalah inverse A, C juga inverse dari A, maka B itu sama dengan C. Nah, inverse dari A itu ditulis A-1. Jadi inverse dari A ditulis A-1 dan A kali A-1 itu sama dengan identitas. Demikian juga A-1 kali A sama dengan I. Jadi yang dimaksud di sini saling inverse itu adalah kalau dikalikan baik A sama dengan A inverse sama dengan I dan A-1 kali A sama dengan I. Contoh ini, coba Anda cek. Kalau saya mengatakan diketahui dua matriks ini A, ini B. Apakah matriks ini, kedua matriks ini saling inverse? Anda harus membuktikan apa? Kalau saya tanya seperti itu. Dikalikan. Dikalikan maksudnya gimana? Dikalikan terus apakah nanti hasilnya matriks identitas? Nah, berarti itu tidak hanya A kali B ya, tapi juga A kali B, juga B kali A. Kalau dia sama-sama dengan identitas, berarti dia adalah saling inverse. Artinya dia komutatif. Ya, coba dicoba apakah dia saling inverse enggak? Dikalikan. Iya, Bu. Sudah semuanya? Udah, Bu. A mengalikan A, beda apa dua-duanya? A kali B, Bu. Yang B kali A sudah belum? Sudah, Bu. Harus dua-duanya. Coba dua-duanya. Udah, Bu. Ya, benar enggak? Benar enggak? Benar, Bu. Benar ya? Ya. Ya Bu, benar Bu. Oke. Ya, jadi itu kalau A kali B, B kali A itu sama dengan I, berarti kedua matriks itu adalah saling inverse ya. Nah, kemudian di sini bagaimana untuk metode mencari inverse ya. Nah, sekarang kita mulai dari matriks 2 kali 2 dulu. Jadi di sini A-nya adalah A, B, C, D. Sehingga kalau kita ingin mencari inverse, A-1-nya itu adalah 1/AD min BC. Kemudian di sini DA-nya dibalik. Kemudian di sini dikasih min, ini dikasih min. Ya, jadi ini dibalik, kemudian ini dikasih min, ini dikasih min. Jadinya seperti ini. Jelas belum untuk matriks 2 kali 2? Jelas, Ibu. Kemudian kalau di sini AB berukuran sama dan punya inverse, nanti dapat dibuktikan bahwa A kali B itu mempunyai inverse dan AB-1 itu bisa kita buktikan sama dengan B-1 kali A-1. Misalnya saya punya matriks seperti ini ya.
Oh enggak ya, ini coba. Kalau Anda saya ganti ini misalnya. Ini ada dua matriks A kali B ini. Anda tentukan A-1-nya, tentukan B-1-nya. Nah, kalau berarti dia punya inverse, maka nanti bisa dibuktikan kalau AB-1 itu sama dengan B-1 kali A-1. Coba kerjakan untuk latihan. Udah ketemu? Udah. Coba A-1 berapa? B-1 berapa? Amin 1 Amin satunya itu 3/7, 2/7, 1/7, 3/7. 3/7. Siapa yang mau menjawab? Apa tak tunjuk aja ya? Biar nggak double-double. Coba, berapa A-1, berapa B-1? Nemat, sudah belum? Sudah, Bu. Berapa A-1, berapa B-1? Satunya itu 3/7, min 2/7, min 1/7 sama 3/7. Kalau B-1-nya 1/2, min 1/2, min 1/2 sama 1, Bu. Betul enggak? Iya Bu sama. Iya, Bu. Tahu, Bu. Betul? Nah, kemudian kalau sudah itu, ya, sudah bisa dibalik, coba apa ini ya, yoga. AB, AB-1-nya berapa? Yoga ada enggak? Yoga Kurnia? Belum, Bu. Priscilia? Priscilia? Ya Bu, kenapa? AB-1-nya berapa? Saya baru hitung inverse A-nya sama B-nya, Bu. Nah, sekarang coba A kali B Anda kalikan dulu berapa, diinverskan berapa? Oke, Bu, bentar. Bu, izin
Ya, Jadinya hasilnya itu 8/28, min 10/28, min 10/28, sama 16/28. sekarang sedang hitung tadi ya, A-1 dengan B-1-nya. Coba Anda kalikan B-1 kali A-1. Anda kalikan B-1 kali A-1-nya. Hasilnya pecahan nggak apa-apa, Bu? Kalau memang pecahan ya pecahan ya. Sebelumnya maaf Bu kalau salah dikoreksi, tapi jawaban saya itu min 5/14, terus min 1/14, kiri bawahnya min 2/14 sama 1/14. Artinya sama dengan yang AB-1 enggak? Kalau dikecilin sama Bu hasilnya. Harus sama, kalau nggak sama salah. Yang lain gimana? Yang lain? Sharon gimana maksudnya ini? Oh iya, tadi saya cuma mau menjelaskan aja Bu kalau jawaban AB inverse sama B inverse kali A inverse itu sama. Yang lain? Sama, Bu. Sama juga Ibu. Ya. Artinya gini ya. Artinya nanti kalau ada misalnya soal gitu ya, kemudian diketahui matriksnya ini masih 22 masih mudah. Nanti kalau sudah 33 kan caranya nggak seperti itu ya. Misalnya ini matriksnya 3x3, ini 3x3. Anda disuruh mencari A-1, kemudian cari B-1, udah ketemu. Dan pertanyaan yang kedua, Anda disuruh mencari B-1 kali A-1. Pertanyaan yang ketiga, Anda disuruh mencari AB-1. Nah, itu Anda karena ini sudah dihitung, B-1 kali A-1-nya itu sudah dihitung, Anda nggak perlu menghitung ini gitu loh. Karena tadi sudah dibuktikan bahwa AB-1 itu sama dengan B-1 kali A-1. Jelas belum? Jelas. Jelas Bu. Jelas Nah, Bu. sekarang bagaimana kalau matriksnya itu lebih dari 2x2? Itu kita sudah tidak bisa pakai ini lagi. Ini hanya khusus untuk matriks 2x2. Kalau matriksnya lebih dari 2x2, maka kita kembali lagi menggunakan namanya operasi baris elementer. Seperti Anda yang belajar kemarin menggunakan untuk Gauss maupun Gauss-Jordan kemarin ya. Hampir sama seperti itu. Jadi nanti kita pertukarkan dua baris, kalikan atau dibagi suatu baris dengan bilangan real bukan 0 dan tambahkan kelipatan dari baris satu ke baris lain, atau tambahkan atau dikurangi ya kayak kemarin. Misalnya di sini saya punya matriks ukurannya n kali n. Di sini n-nya harus bujur sangkat. Jadi suatu matriks yang bisa dihitung inverse-nya itu adalah matriksnya harus bujur sangkat. Ya, kemudian kalau sudah seperti ini, ya, nanti Anda gandengkan dengan matriks identitas. Kalau kemarin kan tidak digandengkan, tapi ini dirubah menjadi matriks identitas. Kemarin kan gitu untuk SPL. Kalau ini digandengkan dengan matriks identitas. Kemudian kita lakukan beberapa kali operasi baris elementer sehingga yang matriks A ini nanti menjadi matriks identitas dan yang matriks di sini berubah menjadi matriks ini. Maka inverse dari matriks A itu yang ini, yang B ini. Ya, inverse dari matriks A dan contoh misalnya ini. A adalah ini, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8.
ini akan kita cari inverse-nya. Maka di sini ya, di sini maka ini A. Kemudian kita gandengkan dengan matriks identitas ini. Ya. Nah, seperti kemarin ini satu utama baris ke 1. Nolkan di bawah satu utama ini. Berarti ini 2 dinolkan, 1 dinolkan. Kalau 2 dinolkan berarti baris kedua dikurangi 2 baris ke 1. Ya, 0, 5 dikurangi 4, 1, 3 dikurangi min 6, min 3. Sebelah sini jangan lupa, 0 dikurangi min 2, dan 1 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0. Ini jangan lupa karena ini nanti calon inverse ini. Ya, kemudian ini dinolkan berarti apa? B1, B3 dikurangi B1. 0, 0 dikurangi min 2, 8 dikurangi 2, 8 dikurangi 3, 5, 0 dikurangi 1, min 1, dan seterusnya ini. Nah, sehingga di sini untuk kita cari satu utama kedua. Satu utama yang kedua sudah ada. Tinggal nolkan di bawah satu utama yang kedua ini. Berarti ini baris ketiga saya tambahkan dengan 2 baris kedua. Ya, jangan min 2 tak tambah 2 aja, kan 0. Nah, salah. Tapi di sini harus baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris kedua. Ya, jadi di sini hasilnya 0, kemudian 5 ditambah min 6, min 1, min 1 ditambah min 4, min 5, 0 ditambah 2, 1 ditambah 0, 1. Jadinya seperti ini. Sehingga kita cari satu utama yang ketiga. Ini satu utama yang ketiga, 1. Kalikan min. Ya. Nah, ini sudah satu utama pertama ada, di bawahnya 0, satu utama kedua di bawahnya 0. Dan ini satu utama ketiga, tinggal menolkan di atasnya. Ini saya nolkan dulu, berarti kalau ini dinolkan berarti ini dinolkan dulu. Baris ke 1 dikurangi 3 baris kedua, ketiga. Berarti ini 3 dikurangi 3, 0, 1 dikurangi 15, min 14. Ya. Kemudian 0 dikurangi dengan min 6, min dari 6, 0 dikurangi min jadi plus 3. Ya, kemudian yang ini adalah B2 ditambah 3 B1. Ini berarti 0, min 2 ditambah 15 berarti 13. 1 min 6 berarti min 5. 0 min 3 berarti min 3. Jadinya seperti ini. Tinggal menolkan yang 2 ini. Berarti kalau ini biar 0 apa? Baris 1 dikurangi 2 baris kedua. Ya, berarti ini 0, tinggal min 14 dikurangi min 26 berarti min 40, 6 min plus 10 berarti 16, 3 min 6 berarti 9. Nah, jadi seperti ini sudah I. Ini adalah matriks I-nya tadi berubah seperti ini. Sehingga inilah inverse dari A-1. Nah, kalau sudah ketemu A-1 seperti ini, Anda jangan diem aja. Bener nggak sih ini gitu ya. Nah, Anda harus mengecek, yaitu salah satunya dengan menggunakan ini dikalikan dengan A sama dengan I, atau A dikalikan dengan A-1 harus sama dengan I. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum, Ibu. Ya, jadi caranya hampir sama, tapi dengan catatan ya, nanti kalau misalnya Anda sampai sini dicek seperti ini enggak I, berarti di sini ada yang salah. Ya, berarti di sini ada yang salah. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau nanti di dalam Anda mengerjakan seperti ini ya, Anda mendapatkan ini disuruh cari inverse, kemudian dalam Anda mengerjakan, tadi yang digandeng dengan matriks identitas, kemudian ada baris, semua baris, atau kolomnya itu 0 semua, Anda berhenti. Katakan bahwa matriks tersebut tidak punya inverse. Contoh misalnya ini, saya cari. Ini saya gandengkan dengan ini. Kemudian ini berarti kan dinolkan. Berarti apa? Baris kedua dikurangi 2 baris ke 1. Baris ketiga ditambah dengan 3B1. Hasilnya seperti ini.
Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini Anda lihat baris kedua dan baris ketiga. Kemudian baris ketiganya di sini saya tambahkan dengan baris kedua. Hasil akhirnya seperti ini. Ini ada 000. Ya, ada 000. Nah, kalau sudah seperti ini nggak usah Anda lanjutkan. Anda berhenti. Katakan bahwa pabrik ini tidak punya inverse. Jelas belum? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya, jadi dia tidak punya inverse. Jadi kesimpulannya nanti kalau Anda mempunyai baris atau kolom 0 semua, matriks tersebut tidak punya inverse. Dan nanti kalau ada matriks seperti ini 000 atau kolom 000, berarti dia mempunyai determinannya juga sama dengan 0. Ya, det-nya sama dengan 0. Artinya matriks tersebut tidak punya inverse. Kemudian kalau tadi Anda melakukan dengan operasi baris, itu menggandengkannya di samping. Anda juga bisa melakukan dengan menggunakan seperti ini. Ya, bisa menggunakan seperti ini, ditaruh di bawahnya. Ini namanya operasi kolom. Kalau tadi operasi baris, ini namanya operasi kolom. Sama caranya pengerjaannya, jadi ini dinolkan dulu, ini dinolkan dulu. Karena kita, kalau tadi kan ini yang dinolkan, ini dinolkan. Kalau kolom yang dinolkan ini. Berarti ini kolom kedua dikurangi 2 kolom ke 1, kolom ketiga dikurangi dengan 3 kolom ke 1. Nah, terus seperti tadi caranya, sehingga nanti yang ini menjadi ini, yang bawah hasilnya sama, menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa mengerjakan ini. Anda bisa mengerjakan dengan cara yang tadi ini, di atas ini, atau bisa juga dengan menggunakan cara ini. Ya, bisa juga dengan menggunakan cara ini, atau Anda gabung antara baris dan kolom. Jelas belum? Ada pertanyaan? Halo? Izin bertanya, Bu. Kalau digabungkan antara baris dan kolom itu maksudnya bagaimana ya, Bu, caranya? Maksudnya misalnya, saya pertama ini saya gunakan kolom. Ya, misalnya seperti ini ya, Anda bisa gabungan itu artinya Anda bisa menggunakan operasi kolom, bisa juga menggunakan operasi baris. Kalau tadi ini kan operasi baris, karena baris 1 dikurangi 2 baris kedua, baris ketiga lah. Anda juga bisa melakukan operasi kolom, kalau Anda seperti ini. Atau kalau Anda misalnya seperti ini digabung, saya pertama menggunakan operasi baris, tapi sampai sini saya mau menggunakan ini, tak nolkan dulu terhadap ini misalnya. Ya boleh aja. Misalnya di sini kan berarti kolom kedua, saya kurangi dengan 6 kolom pertama. Ini kan juga 0. Kolom ke berapa ini? Kolom ketiga saya kurangi dengan itu juga 0. 4 kolom ke 1 misalnya. Tapi karena Anda seringnya menggunakan ini, ya gunakan yang ini aja. Gitu. Nggak usah dicampur-campur, nanti malah bingung sendiri. Ya, jadi lebih baik Anda gunakan yang biasa Anda gunakan. Jelas belum? Halo? Baik, izin bertanya. Jelas, Bu. Ya, siapa yang izin bertanya Ibu tadi? izin bertanya. Saya, Bu. Kalau misalnya kita menggunakan yang operasi baris itu, tapi baris pertamanya itu depannya bukan 1, Bu, misalnya 2. Itu ditukar dulu atau digabungkan dengan matriks identitasnya dulu, Bu? Oke, misalnya ini, gini. Ini ya, misalnya. Iya. Ini kan enggak 1. Halo? Iya, Bu. Misalnya ini kan depannya enggak 1 kan? Iya. Nah, ini kan terus misalnya gimana ya? Sebentar. Ini ya, ini caranya kan ini. Saya ambil dulu ya, ini. Saya ambil dulu. Kita ambil. Misalnya ini. Oh, enggak baca. Ini ya, ini hapus.
Misalnya di sini angka 3 misalnya aja. Kan seperti ini ya, Mbak. Maksudnya Mbaknya kan ini. Nah, Iya, Bu. ini caranya untuk menjadikan satu ya Anda tukar baris ke 1, ditukar baris ke 3. Artinya nanti ini menukernya, ya ini baris ini semuanya ditukar ke sini. Tidak hanya ini saja, tapi sampai sini. Ngerti enggak maksudnya? Oh iya, paham, Bu. Paham Baik, ya? Bu. Iya. Nah, coba ini kalau saya punya matriks ini, ya yang gampang coba ya, ini 1, 0, itu 1, 0, 1, 0, 1, 1. Coba cari inverse-nya. 1. Di sini 1, 1. Ini A-nya ini. A-nya yang sebelah kiri. Ya. Nah. Ini kan berarti ini A-nya. Berarti kalau mencari inverse kan digandeng dengan ini ya. Digandeng dengan matriks identitas ini. Coba cari inverse dari ini. Apa yang Anda lakukan dulu? Berapa inverse-nya coba? Izin menjawab, Bu. Saya dapatnya setengah, baris pertama setengah, min setengah, setengah, baris kedua min setengah, 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 baris ketiga setengah, setengah, min setengah. Yang lain? Setengah? Baris keduanya beda, Ibu. Saya sama, Bu. Oke, Mbak. Oh, setengah, min setengah, setengah. Benar tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Baris pertama setengah, min setengah, setengah. Baris kedua min setengah, setengah, setengah. Benar tidak? Iya, Bu. Sama.
Baris ketiganya setengah, setengah, min setengah. Iya. Gimana yang lain sudah bisa belum? Coba yang betul di share di gambar Mbak di grup biar temennya ngerti. Coba di share di grup biar temennya tahu. Sudah ada yang nggak bisa absen lagi? Mumpung saya belum tutup. Saya panggil ya yang belum absen. Zulfanita tuh keluar ya? Iya, Bu. Terus sudah di Frederick ya keluar ya, Frederick ya. Faridar Nur Ajijah juga ya, kayaknya ya. Fadrayanti Kusumawardani. Ada. Suma sama Lajimangga ya juga keluar ya kayaknya. Ya ya, kalau nggak ada yang minta diabsenkan berarti sudah absen semua. Ayo Mbak, sudah yang tadi yang betul siapa saya suruh nge-share? Mbak. Tadi yang jawab benar siapa? Halo. Bisa mohon diulang Ibu jawabannya? Tadi Mbaknya yang benar siapa tadi? Halo? Bentar Mas, tanya dia. Sudah ada yang nge-share, Bu. Yang jadi Mas jawabannya setengah, min setengah, setengah, min setengah, setengah, setengah. Yang ketiga tadi berapa? Iya. Setengah, setengah, min setengah. Benar. Jadi setengah, min setengah, setengah, min setengah, 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 min setengah. Udah Mas? Tidak? Iya Ibu. Bisa. Oke ya. Jadi saya kira sudah tahu semuanya. Kita lanjutkan sekarang. Transfus suatu matriks ya. Saya kira untuk transfus sudah semuanya tahu ya, bahwa dilambangkan dengan A pangkat T, artinya suatu matriks berukuran N kali M yang dihasilkan dari matriks A dengan menukar baris dan kolom. Jadi kalau ini baris 213, itu dijadikan A transpose menjadi kolom. 341 menjadi kolom. Jadi ini A-nya, ini A transpose-nya. Dan ini sifat-sifatnya. A transpose kalau ditransfuskan A plus B transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose, dan A min B transpose sama dengan ini, dan kalau K A transpose sama dengan K kali A transpose, dengan K-nya skalar, dan A B transpose sama aja dengan B transpose kali A transpose. Coba saya punya ini, ya saya punya ini, kemudian di A-nya diketahui 2, Anda tentukan K A transpose, artinya di sini Anda kalikan dulu A-nya dengan 2, baru ditransfuskan. Dan yang ini adalah A transpose dulu, baru dikalikan K. Hasilnya sama enggak? Nomor 1. Yang nomor 2, buktikan A kali B transpose. Jadi ini Anda kalikan dulu, A kali B ditransfuskan. Dan yang di sini adalah Anda cari dulu B transpose, A transpose Anda kalikan. Hasilnya sama enggak? Silahkan. Sama, Bu. Yang kedua,
Menjawab Sama, Bu. sama. Sama ya? Sama. Ya. Nah, jadi sama aja nanti di sini ya, kalau Anda sudah diketahui misalnya B transpos kali A transpos, Anda juga suruh menghitung seperti ini, Anda tinggal aja lakukan perkalian. Nggak perlu mencari AB dulu. Ya, jadi langsung aja B transpos dikalikan dengan A transpos. Juga ini, kalau A punya inverse, maka A transpos juga mempunyai A transpos inverse, dan A transpos inverse itu ternyata sama dengan A inverse ditranspuskan. Kalau saya punya ini, A, udah saya bilang tentukan A-1, yang kedua tentukan A transpos -1, misalnya ya. Apa yang Anda lakukan? Saya tanya, kan Anda mencari ini dulu. Cari ini dulu dengan tadi menggandengkan matrik ini dengan matrik identitas, terus ketemu A-1. Dan Anda disuruh mencari ini juga. Apa yang Anda lakukan? Saya pengen tanya. Apa yang Anda lakukan? Dicari inverse-nya dulu, baru ditransfer. Itu. Tuh, A transpos -1. Gimana? Dicari inverse-nya dulu. Iya, ini kan udah ketemu. Ini Terus udah baru ketemu. langsung ditranspos saja, Bu. Transpos. Langsung ditranspos. Ya, jadi Anda tidak perlu ditranspuskan dulu, kemudian dicari inverse-nya. Karena di sini sudah diketahui. Diketahui A-1. Jadi untuk mencari A transpos -1-nya, Anda gunakan rumus ini. Bahwa A transpos -1 itu sama dengan A-1 kali transpos. Ya, jadi nanti ini, sebentar ya. Halo. Ya. Ya. Min. Iya, seperti yang Mama ngajar kayak. Ya. Yuk. Jadi di sini tinggal Anda nanti kalau sudah ketemu A-1 tinggal transpuskan, hasilnya sama dengan ini. Jelas belum? Ada pertanyaan coba? Jelas. Ya. Jelas, Bu. Jangan mencari ini. Nanti mencari ini di mana habis nanti waktu Anda ujian. Ngerti enggak maksud saya yang lain? Yang lain ngerti enggak maksud saya? Halo? Ngerti, Ibu. Paham, Bu. Iya. Alhamdulillah masih lanjut. Kita lanjutkan. Trace dari sebuah matrik. Jadi kalau kita menghitung matrik trace dari sebuah matrik, ini matrik bujur sangkar, maka trace A-nya itu adalah penjumlahan dari diagonal utama. 1 tambah 1 tambah 1. Kalau dia tidak bujur sangkar, ya tidak bujur sangkar, tidak bisa dihitung trace-nya. Sekarang pangkat suatu matriks. Jadi kalau kita definisikan di sini, kalau A matrik bujur sangkar, maka A pangkat 0 itu adalah identitas. Dan A pangkat N itu A kali A sampai sepanjang N faktor. Misalnya Anda disuruh menentukan A pangkat 3, maka Anda harus menghitung A kali A kali A. Banyak 3 kali. A pangkat 4 ya, A kali A kali A kali A. 4 faktor. Demikian juga A min N itu sama aja dengan A-1 pangkat N. Sehingga kalau Anda ditanya, tentukan A-3, ya berarti Anda harus cari dulu A-1-nya, kemudian tinggal A-1 kali A-1 kali A-1. Nah, di sini kalau ada matrik bujur sangkar dan S adalah bilangan non-bulat non-negatif ini, A pangkat R dikalikan A pangkat S itu adalah AR plus S. Tapi kalau AR di sini terus dalam kurung S, berarti di sini AR kali S. Nah, kalau di sini A punya inverse, ya A punya inverse, maka kalau diinversekan lagi, hasilnya sama dengan A. Dan kalau AN punya inverse, AN-1 itu sama aja dengan A-1 pangkat N. Jadi AN-1 itu sama dengan A-1 pangkat N, dan kalau ada skalar K, K tidak sama dengan 0, dan KA mempunyai inverse, maka KA-1 itu sama dengan 1/K kali A-1. Coba ini hitung, saya punya ini, Anda tentukan A-1, kemudian inversekan lagi, nanti hasilnya sama dengan A lagi enggak? Yang kedua, Anda tentukan A pangkat 3-1, artinya Anda hitung A-3-nya, kemudian inversekan,
Dan yang ini hitung A-1 dulu, kemudian dipangkatkan 3. Dan yang keempat, tentukan 3A-1, artinya di sini 3 dikalikan A dulu baru diinverskan. Kalau yang ini adalah 1/3 dikalikan A-1. Coba kerjakan. Halo teman-teman, apa kabar? Untuk yang nomor 1 terbukti, Bu. Ya, terbukti ya, kalau A-1 diinverskan lagi sama dengan A. Yang D? Terbukti. Izin menjawab, Bu. Untuk yang nomor 3 terbukti. Nomor 3 terbukti bahwa 3A-1 sama dengan 1/3 A-1. Kok nomor 2 dilewatin? Nomor 2 juga terbukti. Berapa A pangkat 3-nya? Yang A pangkat 3-nya 59, 46, 36, 36. Kalau inverskan menjadi? Diinverskan menjadi 9/2 min 23/4 min 23/4 59/8. Yang lain gimana yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Jadi ini intinya apa? Intinya nanti kalau ada pertanyaan Anda disuruh menghitung dua-duanya seperti ini, Anda hitung salah satu aja, yang satu tinggal manut di sini. Sama juga ini. Ini kalau ini dengan ini lebih mudah ini. Anda cari ini dulu baru dikalikan 1/3. Jadi kalau nanti ditanya dua-duanya seperti ini, ya Anda tinggal mencari salah satu, kemudian yang satu sama hasilnya. Itu gunanya rumus-rumus seperti ini. Jelas belum? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang matrik elementer. Apa itu matrik elementer? Matrik elementer itu dilambangkan dengan E seperti ini. Ya, adalah suatu matrik yang diperoleh dari matrik identitas IN dengan melakukan sebuah operasi baris elementer tunggal. Artinya kita melakukan operasi baris sekali aja dari matrik identitas. Itu yang dinamakan matrik elementer. Misalnya contoh ini. Ini adalah matrik elementer di mana saya dapatkan dari matrik identitas 1001. Di B2-nya saya kalikan min 3 sehingga hasilnya ini. Sekali kita B2 saya kalikan min 3 hasilnya ini. Ini dinamakan matrik elementer. Jelas belum? Ini juga matrik elementer. Saya peroleh dari I4 dengan menukar baris kedua dengan baris keempat. Ini juga matrik elementer yang saya dapatkan dari matrik identitas. Dengan B1 saya tambahkan dengan 3B3 hasilnya. Jelas belum? Yang dimaksud matrik elementer.
Belum, Ibu. Mohon maaf, kurang, Bu. Diulang nggak, Bu? Oke, dengar. Ya, ada yang paham, yang belum paham, coba dengarkan ya. Jadi matrik elementer itu adalah suatu matrik yang diperoleh dari matrik identitas. Kamu tahu ya matrik identitas ya? Dengan melakukan, sekali kita melakukan operasi baris. Operasi baris dulu dah. Operasi baris. Contohnya ini. Ini itu diperoleh dari matrik identitas I2. Coba Anda tulis I2 kan 1001. Kalau baris kedua dikalikan dengan min 3 hasilnya ini enggak? Iya, Ibu. Ya. Nah, berarti kan kita sekali aja melakukan B2 saya kalikan dengan min 3 hasilnya ini. Oh, ini matrik elementer. Yang ini adalah dari matrik identitas I4 dengan menukar baris kedua ditukar baris keempat. Betul ini enggak? Coba kamu I4 kemudian tukar baris kedua menjadi baris keempat. Bener ini enggak? Betul. Benar, Ibu. Nah, ini matrik elementer. Yang ini adalah dari matrik identitas I3 1000101 dengan operasi baris ke-1 tak tambah 3 baris ke-3. Betul enggak? Betul. Betul. Nah, itulah yang dinamakan matrik elementer. Misalnya baris kedua saya tambahkan dengan 2 baris ketiga sekali itu aja, itu juga matrik elementer. Jelas apa yang dinamakan matrik elementer? Jelas. Jelas, Bu. Nah, sekarang Anda cari inverse dari matrik elementer. Inverse dari ini berapa, inverse dari ini berapa, inverse dari ini berapa, sehingga hasil inverse-nya itu kalau dikalikan dengan matriksnya harus sama dengan identitas. Coba inverse dari ini apa? Inverse-nya 1, 0, 0, min 1/3, Bu. Nah, 1, 0, 0, min 1/3. min 1/3. Itu saya tanya, 1, 0, 0, min 1/3, itu matrik elementer enggak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Karena apa? B2 dibagi min 1/3. B2 dibagi min 3. Ya, B2 dibagi min 3. Jadi Anda lihat, ini tadi adalah B2 dikali min 3, inversenya adalah B2 dibagi min 3. Dia juga inversenya itu juga matrik elementer. Jadi tetap sama. Coba yang ini dulu. Matrik inversenya apa? Apa inverse dari 103 ke 01001? Izin tanya, Bu. Untuk cari inverse-nya bisa pakai cara baris yang tadi itu, Bu?
Ya tadi yang digandengkan dengan matrik identitas, yang ini jadikan matrik identitas, tinggal sekali aja kita melakukan. Berarti apa? Izin menjawab, Bu. 1, 0, min 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, min 3 itu didapat dari baris ke 1 dikurangi dengan 3 baris ketiga. 3 kali baris ketiga. Baris ketiga. Jadi tadi udah dikalikan Mas bahwa A-1-nya kali A sama dengan identitas. Udah Anda kalikan belum? Belum, Bu. Coba dikalikan sama dengan identitas enggak? 1, 0, min 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kali 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sama dengan matrik identitas enggak? Iya, Bu. Sama. Betul ya? Sama. Nah, saya tanya, berarti 1, 0, min 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 itu sebagai matrik elementer enggak? Iya, Bu. Nah, dari matrik identitas apa? Ya, sebagai matrik elementer itu apa yang Anda lakukan? Kok bisa mengatakan itu matrik elementer? Karena baris pertama dikalikan 3 kali baris ketiga. Apa ulangi? Karena baris pertama dikali 3 kali baris ketiga, Bu. Kok dikali? Masa dikali? Kalau dikali jadi apa ya? Ditambah 3 kali baris ketiga. Kalau ditambah itu kan plus. Kok tadi hasil nino? Yang min. Saya kan tanyanya. Min. Tadi patah-patah, Bu, suaranya. Tanyanya kan inversemu itu sebagai matrik elementer enggak? Oh iya, Bu, ya. Iyanya karena apa? Karena baris pertama dikurangi 3 kali baris ketiga, begitu, Bu. Oke. Sekarang yang kedua cari inversnya. Inverse-nya sama dengan matriks yang kedua, Bu. Sudah Anda kalikan? Dikalikan juga sama, jadi identitas. Oke ya, jadi itu matrik elementer enggak? Iya, Ibu. Inversnya matrik elementer ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada matrik elementer, dicari inversnya, maka inversnya juga merupakan matrik elementer. Tadi sudah kita buktikan contoh 1, 2, dan 3. Jelas ya? Jelas belum sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kalau saya punya ini, ini aja. Saya punya ini, E. Ya, saya punya E ini. Ini matrik elementer enggak? Saya tanya dulu ke Anda. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ini matrik elementer dari apa? Identitas dengan B1 baris 3 ditambah 3 baris pertama. Ya, B3 ditambah 3 baris pertama. Saya punya A ini. Ini bisa dikalikan nggak? Ini 3 kali 3, ini 3 kali 4. Bisa dikalikan nggak? Bisa, Bu. Bisa.
Coba hitung berapa hasil E kali A-nya. Hitung berapa E kali A-nya. Pelan-pelan ya, jangan sampai salah. Izin menjawab, Bu. Jawabannya baris pertama 1023, baris kedua 2 min 136, baris ketiga 44 10 9. Coba yang lain bener enggak? E kali A ya. Yang lain bener enggak itu Masnya? Halo, yang lain. Izin menjawab, Bu. Saya tanya dulu, jawaban Masnya bener apa salah? Saya beda. Beda. Kamu berapa, Mbak? Di baris pertama saya 1042. Di baris kedua 3 min 136. Di baris ketiga 44 16 6. 44? 16 6. Ini ada dua pendapat. Tadi Masnya, berapa Mas tadi kamu? 1023 untuk baris pertama, baris kedua 2 min 136, untuk baris ketiga 44 10 9. Ya. Ini dua jawaban beda. Saya pengen jawaban yang ketiga. Apa yang sudah ngitung lagi? Ya, yang benar mana? Saya pengen tahu. Anda juga semuanya harus ngerjain latihan. Izin menjawab, Bu. Ya. Punya saya sama seperti Zafira. Berapa? 1042 3 min 1 benar ya 3 min 1 salah. 3 6 4 16 6. Oke, dua orang menjawab sama, satu orang menjawab tidak sama. Satu lagi, yang mana? Seperti Iza dan Kirte. Oke, berarti kebanyakan yang benar 1042, 3 min 136, 44 16 6 ya. Iya, Ibu. Nah, Masnya yang jawab 1023, tolong dicek kembali. Ya, Bu, salah Anda di yang salah. baris pertama kolom 3, Bu. Ini salah banget ini kamu. Gitu loh. Salah banget. Jadi kamu dalam perhitungan matrik harus dicek kembali ya, Mas, untuk perhitungan perkalian matriksnya. Oke. Nah, tadi sudah ketemu kan hasilnya. Sekarang kita akan melakukan perkalian matrik dengan cara matrik elementer. Ini tadi apa ya? Ini tadi adalah matrik elementer dari baris ketiga ditambahkan dengan 3 baris ke 1. Benar enggak ini? Baris ketiga ditambahkan dengan 3 baris ke 1 dari matrik identitas. Benar enggak tadi? Betul, Bu. Benar, Ibu. Benar, Bu. Sekarang kalau E dikalikan A, Anda nggak usah mengalihkan. Lakukan yang di A ini seperti apa yang di sini. Yaitu baris ketiga Anda tambahkan dengan 3 baris ke 1, hasilnya adalah E kali A. Coba. Baris ketiga ditambahkan dengan 3 baris ke 1 aja. Sama, Ibu. Ya, Bu, sama. Iya, sama, Bu. Iya, Bu. Sama enggak? Sama, Bu. Sama, Ibu. Sama, Bu. Nah, makanya kamu nggak usah ngalihkan, tapi Anda harus melihat ini dulu. Wah, di sini itu apa ya, gitu loh. Apa kali apa ya, gitu loh. Ya. Kemudian apa namanya? Artinya kamu tidak usah mengalihkan E kali A.
Jadi apa yang ada di sini, kemudian lakukan yang ada di sini. Jelas belum? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Biasanya itu. Kemudian di sini ada operasi-operasi matrik elementer. Coba saya tanya, ini matrik elementer enggak? Iya, Ibu. Ya, Bu. Dengan ya, jadi ini matrik elementer dengan baris ke-1 dari identitas, saya tukar dengan baris kedua. Baris ke-1 saya tukar dengan baris kedua, atau kolom ke-1 kita tukar dengan kolom kedua. Ya, kolom ke-1 ditukar dengan kolom kedua. Sehingga kalau di sini E dikalikan A, ini E-nya, ini A-nya, ini matrik 3 kali 3 karena di sini 3 kali 3. Maka hasilnya nanti adalah di sini baris juga ditukar. Baris ke-1 ini ditukar dengan baris kedua. Kalau E-nya di sini. Tapi kalau E-nya di belakang berarti A dulu kali E, berarti nanti kolom yang ditukar. Jadi kolom 1 ini ditukar menjadi kolom kedua. Kolom ke-1 ditukar menjadi kolom kedua. Ya, jelas belum? Nah, jelas Bu. Ini juga, ini matrik elementer dengan baris ketiga saya kalikan 3 dari identitas ya, atau kolom ketiga dikalikan dengan 3 dari I3 dengan baris ketiga kali 3 atau kolom ketiga kali 3. Kalau di sini saya kalikan E kali A, berarti barisnya yang juga berubah yaitu 3 kali karena sesuai dengan ini. 3 kali baris ketiga. Kalau A-nya di depan, E-nya di belakang, berarti kolomnya yang berubah. Nah, kemudian di sini E3 ini juga sama, ada baris ke-1, saya tambahkan dengan 3 baris ketiga. Atau kolom ke-1 saya tambahkan dengan 3 kolom kalau ketiga saya tambahkan dengan 3 kolom ke-1. Sehingga kalau E kali A ya, nanti baris yang berubah ini, baris ke-1 ditambah 3 baris ketiga. Tapi kalau A kali E berarti kolom ketiga ditambah 3 kolom pertama. Pokoknya kalau E-nya di depan baris yang berubah, kalau E-nya di belakang kolom yang berubah. Nah, nanti Anda coba, Anda cari matrik 3 kali 3 sembarang ya. 3 kali, ini kan masih A11, A1. Anda lakukan A1 ini cari matrik sendiri 3 kali 3. Coba Anda hitung E1A, AE1, E2A, AE2, E3A, dan AE3. Sama enggak hasilnya seperti apa yang saya katakan? Ngerti enggak maksud saya? Ngerti enggak maksud saya? Paham enggak? Halo. Paham, Bu. Oke, kalau paham coba ini saya punya matrik ABC. Anda cari matrik elementer E1, E2, E3 sehingga ini dipenuhi.
Di sini menjawab Bu untuk P1-nya 001, 010, 100. Nggak dengar, maaf. Untuk E1-nya 001, 010, 100. Bener enggak yang lain? Bener, Bu. Bener, Ibu. Sama, Ibu. Yang Sama, mana? Bu. Itu jawaban yang E1. Ya. Yang E2? E2 juga sama, Ibu. E3 juga Yang sama. E3? Oke, ya. Jadi Anda sudah tahu prinsipnya mencari untuk matrik-matrik ya. Jadi itu kita lanjutkan sekarang. Jadi penyelesaian SPL dengan inverse matrix. Di sini misalnya nanti SPL-nya harus bujur sangkar. Sehingga matriksnya itu adalah N kali N. Jadi harus bujur sangkar. Ya, jadi dari SPL kita bentuk matriks, kemarin sudah kita jelaskan, maka persamaannya menjadi AX sama dengan B, maka X-nya, mencari X-nya itu adalah A-1 kali B. Asal di sini A-nya itu punya inverse. Tapi kalau A-nya tidak punya inverse, Anda tidak bisa mengerjakan dengan cara ini. Jadi kalau nanti di soal, kerjakan, tentukan misalnya, atau selesaikan SPL ini dengan menggunakan X sama dengan A-1B. Nah, berarti itu saya jamin dia ada A-1-nya. Ya, maka Anda harus mencari A-1-nya dulu. A-1-nya dulu sudah ketemu, nanti tinggal X-nya sama dengan A-1 kali B. Contohnya ini. Ini kita bentuk matriks seperti ini. Nah, ini setelah kita cari kita cari inverse-nya tadi, hasilnya ini. Hasilnya ini tadi. Maka di sini X-nya sama dengan A-1 kali B, matriks B-nya ini. Nah, sehingga ini kalau dikalikan, ya hasilnya sama dengan ini. Jadi X1 ketemu 72, X2 ketemu min 23, dan X3 ketemu min 8. Artinya adalah 72, min 23, min 8. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau kita punya matriks atau sistem linier ya, dengan koefisien yang sama, artinya gini, ini ada SPL pertama, ini SPL kedua, ini sampai SPL ke K. Di sebelah kirinya A kali X sama, A kali X sama, A kali X sama. Kalau A-nya itu punya inverse ya, masing-masing di sini punya inverse, ini punya inverse, ini punya inverse, maka di sini X di sini sama dengan A-1 kali B-1. X2 di sini sama dengan A-1 kali B2 dan XK di sini adalah A-1 kali BK. Ya, jadi di sini bisa kita hitung X1-nya ini. Tinggal A-1-nya cara mencarinya sama dengan tadi, digandeng dengan matriks identitas. Kita ketemu A-1 sehingga mencari X1-nya tinggal ada seperti ini. Itu kalau punya inverse. Nah, kalau enggak, Bu. Nah, kalau enggak caranya seperti ini. Ini A-nya, ini gandengkan dengan B1, B2 sampai BK. Kemudian dengan cara Gauss-Jordan, ya, dilakukan operasi baris elementer dengan Gauss-Jordan atau Gauss, nanti ketemu tereduksi kalau Gauss-Jordan. Nanti Anda dapatkan hasil dari matriks tereduksi. Ya, contohnya gini aja. Ini misalnya ada persamaan ini. Ya, saya ambil contoh ini. Ini saya ambil, ini ada SPL ini, ada SPL ini, ada dua SPL. Anda lihat sebelah kiri, persamaannya sama enggak? Sebelah kiri, A dan B persamaannya sama enggak? Sama kan? A dan B itu persamaannya sama. Nah, yang beda di B-nya, sehingga Anda gandengkan seperti ini. Ini A-nya, ini B1, ini B2. Anda lakukan dengan Gauss-Jordan, hasil terakhirnya seperti ini. Hasil terakhirnya. Maka di sini nanti hasil persamaan pertama tuh ini, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 1.
Dan ini adalah hasil persamaan yang kedua. X1 2, X2 1, X3 min 1. Jadi sekaligus. Walaupun misalnya 4 persamaan, sistem persamaan linear gitu ya. Anda gabungkan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti hasilnya langsung bisa untuk 4 SPL tersebut. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan aplikasi dari matriks. Jadi di sini ada suatu perusahaan menghasilkan 3 produk, namanya produk A, produk B, dan produk C. Dia ingin membuat taksiran biaya produk dan jumlah barang yang dihasilkan pada rapat pemegang saham. Jadi dia ingin menunjukkan berapa sih nanti biaya total yang dihabiskan, berapa biaya tiap musim, dan biaya setiap kategori. Jadi dia punya tabel seperti ini. Ini tabel biaya namanya. Untuk biaya bahan mentah, produk A membutuhkan ini 0,10 dolar, produk C 0,15 dolar, tenaga kerja ini ya, lain-lain ini. Kemudian juga dia punya tabel produk yang akan dihasilkan. Maksudnya di sini untuk musim produk A, musim panas 4.000, musim gugur 4.500, musim dingin produk A 4.500. Ini adalah produk yang akan dihasilkan pada tiap musim. Sehingga dari sini dia hanya membuat tabel seperti ini. Ini adalah tabel biaya. Biaya tadi biaya apa? Bahan mentah, tenaga kerja, lain-lain, produk A, produk B, produk C. Ini tadi adalah produk yang dihasilkan barang A musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ya, ini produk A, produk B, produk C. Jadi dia di dalam pemegang saham itu hanya membawa seperti ini aja, dia bisa menjelaskan. Ini loh Bapak Ibu, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja pada produk A itu 0,30 dolar. Sedangkan untuk produk yang A, untuk bahan mentahnya sekian. Untuk produk C, bahan mentah dibutuhkan biaya ini, dan nanti kita akan membuat produknya sejumlah 4.000 pada produk A pada musim panas, dan seterusnya. Sehingga ini kalau kita kalikan, ini kan 3 kali 3, ini 3 kali 4, hasilnya 3 kali 4. Hasilnya ini perkalian M kali P. Nah, kalau saya ini 1870 itu ada mengatakan di pemegang saham ini apanya coba? 1870 itu Bapak Ibu ini adalah apanya gitu loh. Ngerti enggak maksud saya? Apa itu 1870? Permisi Bu, boleh lihat tabelnya lagi nggak ya Bu? Nah, tabelnya udah di situ. Tabel mana ini? Nggak hafal. Iya Bu. Ayo kok diem aja, apa 1870? Izin menjawab, Bu. Ya.
1870 itu total biaya bahan baku untuk seluruh produk A. Wah, Izin menjawab, Bu. ya. 1870 itu jumlah biaya produk A yang dihasilkan pada musim panas. Apa? Jumlah? Biaya produk A yang dihasilkan pada musim panas. Salah. Izin menjawab Ibu. 1870 itu biaya untuk bahan mentah produk A yang dihasilkan pada musim panas. Biaya bahan mentah produk salah. Izin menjawab. Izin menjawab, Ibu. Ya. Kok kemarin dulu C11 itu apa? Kan udah diajarin kemarin. 1870 itu biaya untuk bahan mentah semua produk pada saat musim panas. Betul. Jadi 1870 itu adalah biaya bahan mentah ya untuk seluruh produk pada musim panas. Halo. Ya, Ibu. Coba kalau 380 apa? 380 apa? Bu, 380 yang mana ya, Bu? 3580. Oh, oke, Bu. Izin menjawab, Bu. Itu biaya seluruh produk, seluruh tenaga kerja pada musim dingin ya, Bu? Ya, jadi biaya seluruh biaya tenaga kerja untuk seluruh produk pada musim semi. Kok dingin? Itu dia 3810 kan di C23. 3580. Oh, tadi Bu bilang 38. Saya kira 3810. Iya benar, pada musim semi berarti. Nah, sekarang kalau baris kedua saya total hasilnya ini. 14.780 apa artinya? Ayo. Apa arti 14.780? Jumlah biaya tenaga kerja pada semua musim, Ibu. Jumlah biaya tenaga kerja pada seluruh musim untuk seluruh produk ya. A, B, dan C. Atau jumlah seluruh biaya tenaga kerja pada seluruh musim. Benar. Kemudian kalau kolom 2 saya total 8.100. Apa artinya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Biaya barang mentah seluruh produk pada musim apa itu tadi yang di tabel? Pada musim gugur. Biaya bahan mentah. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Oke, tadi jawabannya Masnya masih salah. Kalau kolom kemarin apa? Ayo apa? Siapa lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jumlah biaya produksi semua produk pada musim gugur. Ya, untuk produk apa? ABC kan, seluruh produk kan? Ya. Jadi jumlah seluruh biaya pada musim apa sih kedua itu? Musim gugur untuk produk ABC atau kalau seluruh biaya ya berarti untuk produk ABC. Jadi kemarin kolom itu adalah matriks A
dikalikan dengan kolomnya. Kalau baris adalah baris dari sini dikalikan seluruh ini, gitu loh. Pedoman yang kemarin itu dipakai, diterapkan di sini. Oke, jelas? Jelas, Bu. Terus Ya udah, kalau sudah jelas untuk matriks saya kira sudah selesai. Jam 11. Kuliah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kemudian untuk tugas matriks apa saya kasihkan minggu depan, apa besok atau kapan itu tergantung nanti ya. Kalau saya sempat membuat soalnya nanti ya besok saya kasihkan, kalau saya minggu depan sekalian. Ya, kamu belajar aja sendiri dulu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada. Ya. Saya minta file ini dikirim di Ya. Terima kasih, Ya, Bu. habis ini saya kirim pasti. Kalau habis kuliah, insya Allah saya kirim. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.